Halo sahabat Dalajo Bareng, gimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja. Di video kali ini, saya akan membahas film yang berjudul Rurouni Kenshin Origin. Film yang rilis pada tahun 2012 ini menceritakan tentang seorang samurai yang mendambakan era baru. Sebelum masuk ke ceritanya, support terus channel ini dengan klik tombol subscribe dan lonceng agar tidak ketinggalan video-video menarik yang akan datang. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita simak videonya. Di awal cerita tertulis 140 tahun yang lalu, Jepang memasuki masa yang penuh dengan kekacauan. Selama masa itu juga, seorang pembunuh yang dikenal sebagai Batosai Sang Pembantai muncul di Tokyo. Dia adalah orang yang membuka jalan bagi era Meiji atau era baru dengan pertempuran berdarahnya. Dia juga ditakuti oleh setiap orang karena kekuatan, kelincahan, dan ketenangannya. Cerita dimulai saat Perang Toba Fushimi yang melibatkan Hitokiri Batosai Sang Pembantai dan juga Kapten Divisi Ketiga Shinsengumi yaitu Saito Hajime. Mereka memiliki tujuan yang sama yaitu melakukan revolusi untuk era baru. Di pertempuran ini, Batosai menghabisi semua pasukan pemberontak. Setelah pertempuran usai, Batosai bertemu dengan Saito. Di sini Saito berkata, "Meskipun dunia akan berubah, kita semua hidup dan mati dengan pedang. Ini tidak akan berubah untuk kita." Tak lama kemudian Batosai menancapkan pedangnya tanpa mengatakan apapun. Setelah perang itu usai, ada seorang samurai yang bertahan di antara mayat para samurai. Ketika dia berjalan, tanpa sengaja, ia menemukan pedang yang ditinggalkan oleh Batosai. Pria ini bernama Jin-Ei. Jin-Ei mendengar suara teriakan saat menyentuh pedang milik Batosai. Era baru pun dimulai. Himura Batosai, atau biasa dipanggil Himura Kenshin, berjanji tidak akan pernah membunuh lagi. Dia juga menggunakan pedang bermata terbalik. Kenshin berkelana untuk membantu orang yang membutuhkan sebagai bentuk penebusan dosa yang telah ia lakukan di masa lalu. Era baru dipimpin oleh Aritomo Yamagata. Dia juga merupakan atasan dari Saito Hajime. Di pidatonya, Yamagata mengatakan bahwa tujuan pemerintahan baru adalah sebagai contoh untuk negara barat dan juga menghilangkan masa-masa kekerasan dan ketakutan. Di sisi lain, tepatnya di kediaman Kanryu, dia membuat opium yang diproduksi secara tertutup. Salah satunya wanita yang bernama Megumi. Dia adalah bawahan Kanryu yang membuat opium bersama dengan para pekerja lainnya. Kanryu yang memiliki sifat kejam dan tamak pun menghabisi para pekerja. Dia hanya memanfaatkan tenaga mereka saja. Setelah tidak berguna, Kanryu langsung menghabisinya. Tinggal tersisa 2 orang. Lalu Kanryu memutuskan untuk memilih Megumi. Karena ketakutan, pria itu pun melarikan diri. Dan keesokan harinya, pria itu ditemukan tewas. Di samping mayat tersebut terdapat sebuah tulisan. Dan tulisan itu berisi bahwa yang bertanggung jawab atas pembunuhan itu adalah Batosai. Saito menyangkalnya. Saito mengatakan bahwa pembunuhan tersebut bukanlah ulah Batosai, karena terdapat keanehan pada luka si korban. Di tempat lain, saat Kenshin berjalan, dia melihat poster buronan yang mengatasnamakan dirinya. Tak lama kemudian datanglah Kaoru. Kaoru adalah gadis pemilik dojo peninggalan ayahnya, yang dimana dojo tersebut adalah tempat Kenshin berguru. Di sini Kaoru menyerang Kenshin karena dia menduga bahwa Kenshin adalah Batosai sekaligus pembunuh yang selama ini dia cari. Meskipun kenyataannya Kenshin adalah Batosai, tapi dia bukanlah pembunuh yang selama ini mereka cari. Kesalahpahaman berakhir setelah Kenshin mengatakan dirinya merupakan seorang pengembara, dan pedang yang digunakan merupakan pedang dengan sisi tajam yang berlawanan. Maka dari itu, Sakabato, nama pedang tersebut, tidak akan bisa membunuh seseorang. Karena merasa bersalah, Kaoru memberikan sapu tangan untuk membersihkan baju Kenshin. Lalu Kenshin bertanya mengenai pria di poster buronan. Kaoru mengatakan kejadian tersebut bermula sekitar 6 bulan yang lalu. Setiap kali orang itu membunuh, dia meninggalkan pesan dan mengaku bertanggung jawab menggunakan nama Batosai. Setelah berbincang, Kaoru pun pergi. Di scene berikutnya, Saito berkunjung ke rumah Kanryu. Saito menanyakan penyebab anggotanya yang tewas saat sedang menyamar, dan dia juga menanyakan apa yang disimpan di dalam gudang milik Kanryu. Saito yang tidak memiliki surat resmi, tentu tidak bisa menggeledah begitu saja. Di sini terlihat Kanryu memperlihatkan para mantan samurai layaknya gelandangan. Lalu dia mengatakan bahwa samurai
tidak akan bisa hidup di pemerintahan baru. Anak buah Kanryu memberitahu jika Megumi melarikan diri. Tak lama kemudian datanglah salah satu pembunuh bayaran Kanryu dan mengatakan jika Megumi datang ke kantor polisi. Akhirnya Kanryu memerintahkan sang batosai palsu untuk membawa Megumi kembali dari kantor polisi. Di kantor polisi Megumi diminta untuk menjelaskan apa masalah yang sedang dihadapinya. Di sini Megumi bingung bagaimana harus menjelaskannya. Jika Megumi berterus terang, tentu dia juga akan ditahan karena Megumi turut andil dalam pembuatan opium. Namun Megumi juga membutuhkan perlindungan agar bisa terbebas dari jerat Kanryu. Tak lama kemudian terjadilah kegaduhan. Jin-ei, sang batosai palsu, menghabisi semua petugas polisi. Dia mencari keberadaan Megumi namun Megumi berhasil melarikan diri. Kaoru yang sedang bermain dengan kucing tanpa sengaja melihat polisi dalam keadaan terluka lalu terjatuh dari atas jembatan. Beberapa saat kemudian, Jin-ei datang dan dia ditegur oleh Kaoru. Kaoru bertanya mengapa dia menggunakan nama Kamiya Kashinryu untuk melakukan kejahatan. Jin-ei yang berdarah dingin tentu tidak mempedulikan perkataan Kaoru. Saat Kaoru akan dibunuh, Kenshin datang menyelamatkan Kaoru. Jin-ei tahu jika orang yang ada di hadapannya adalah Batosai. Akhirnya Kenshin dan Kaoru pergi sesaat setelah polisi datang. Kenshin dibawa ke dojo milik Kaoru. Dulunya dojo ini adalah sekolah. Namun, karena kekacauan yang dibuat oleh Batosai palsu 6 bulan yang lalu, menyebabkan kondisi dojo menjadi sepi. Kaoru berusaha untuk menghentikan Jin-ei, tapi di sini Kenshin memberi nasihat kepada Kaoru. Membawa kembali kehormatan dojo memang penting, tapi mengetahui kekuatan lawan juga lebih penting. Mengingat Kaoru tidak akan mungkin bisa mengalahkan Jin-ei, Kenshin juga mengatakan jika mendiang ayah Kaoru, tentu tidak ingin putrinya menyia-nyiakan nyawanya untuk menjaga dojo. Lalu Kenshin pun pergi. Keesokan harinya saat Kaoru sedang mengepel, datanglah Yahiko. Yahiko adalah anak yatim piatu yang dibawa Kaoru ke dojo. Beberapa saat kemudian, datang para berandalan yang ingin membeli dojo milik Kaoru. Mereka memaksa Kaoru untuk menjualnya, bahkan mereka juga menghancurkan dojo itu. Tidak terima dengan perlakuan mereka, Yahiko pun melawan. Pada akhirnya Yahiko tetap kalah karena mereka bukanlah lawan yang sepadan untuk Yahiko. Tak lama kemudian, Kenshin datang. Kenshin menghajar mereka karena dia tidak suka dengan tingkah laku mereka. Pertarungan berlanjut sampai ke dalam dojo. Kenshin berkata, teknik dari Batosai adalah Hiten Mitsurugi Ryu. Teknik ini digunakannya untuk membunuh banyak lawan sekaligus. Setelah melihat kejadian itu, Kaoru baru menyadari jika Kenshin adalah Batosai yang selama ini dia cari. Tiba-tiba datang warga dan petugas polisi. Mereka semua dibawa termasuk dengan Kenshin. Di dalam sel tahanan, ada salah satu pria yang bernama Sanosuke Sagara. Dia seorang petarung yang menggunakan pedang besar di tangannya. Sesaat kemudian Saito datang menemui Kenshin, lalu Saito membebaskannya. Kenshin dibawa untuk menemui Yamagata. Saito memperlihatkan opium kepada Kenshin, lalu Yamagata meminta bantuan Kenshin untuk menggunakan kekuatannya sekali lagi agar bisa memberantas para pengedar opium. Kenshin menolaknya. Dia tidak ingin membunuh lagi. Saito menganggap Kenshin naif karena dia menggunakan pedang yang tidak bisa membunuh. Maka dari itu Saito menantang Kenshin. Dia ingin melihat apakah Kenshin mampu melindungi dirinya dengan pedang Sakabato miliknya. Meskipun Kenshin terdesak, tapi dia tetap pada pendiriannya. Kenshin telah meninggalkan masa lalunya sebagai Batosai. Yamagata akhirnya menghentikan pertarungan mereka dan membiarkan Kenshin untuk pergi. Saat Kenshin akan pergi, Kaoru sudah menunggunya. Kaoru mengajak Kenshin ke dojo sebagai ucapan terima kasih karena telah menolongnya. Meskipun Kaoru tahu kalau Kenshin adalah Batosai, tapi dia tetap mengizinkan Kenshin untuk tinggal. Di tempat lain Megumi yang sedang melarikan diri dari kejaran Jin-ei, dia bertemu dengan Yahiko. Megumi meminta tolong pada Yahiko, akhirnya Yahiko membawa Megumi ke dojo.
Saat mereka bertemu di dojo, Kaoru memarahi Yahiko karena membawa seseorang tanpa izin darinya. Meskipun, pada akhirnya Megumi diperbolehkan tinggal di sana. Di malam hari, Kaoru mentraktir Kenshin makan sebagai ucapan terima kasihnya. Di sini Kaoru bertanya asal-usul dari Megumi. Megumi selalu saja mengelak dari setiap pertanyaan Kaoru. Tentu Megumi tidak mau jika rahasianya terungkap oleh Kaoru. Beberapa saat kemudian, Kanryu dan anak buahnya datang. Megumi langsung bersembunyi setelah melihat Kanryu. Kanryu datang ke kedai untuk mencari Kenshin. Dia ingin mempekerjakannya sebagai pengawal. Tapi tentu saja Kenshin langsung menolaknya. Tak lama kemudian Sanosuke datang lalu dia mengajukan diri. Kanryu merasa ragu dengan Sanosuke. Kanryu mengatakan apakah kau pantas untuk mendapatkan uang ini? Sanosuke akan membuktikan bahwa dirinya pantas dengan melawan Himura Batosai. Semua orang yang mendengar nama Batosai langsung terkejut. Sesaat kemudian Kenshin meminta duelnya dilakukan di luar. Sanosuke menggunakan pedang besarnya yang bernama Zanbato. Dia melancarkan serangan bertubi-tubi, tapi tidak ada satupun serangan yang mengenai Kenshin. Gimana bisa kena? Pedang gede seablak-ablak melawan Kenshin yang lincah mualge bisa. Karena merasa tidak akan bisa menang, akhirnya Sanosuke menghentikan pertarungannya. Di tempat lain, Jin-Ei menghabisi banyak orang yang merupakan petugas polisi, warga, bahkan beberapa orang yang menyerang dojo yang notabene mereka adalah bawahan Kanryu, sekaligus rekan Jin-Ei sendiri. Tiba-tiba Kenshin melihat seorang wanita datang menghampiri salah satu jasad tersebut. Di sini Kenshin mengingat kembali apa yang terjadi di masa lalu. Di masa lalu Kenshin mendapatkan tugas berat yaitu membunuh para samurai demi terciptanya era baru. Di sini juga Kenshin mendapatkan luka di pipinya yang disebabkan oleh salah satu samurai itu. Di scene berikutnya, Kanryu sedang merencanakan untuk mengambil alih pelabuhan agar bisa menyelundupkan opium ke seluruh Jepang. Di tempat lain, anak buah Kanryu datang ke dojo, entah apa maksud dan tujuannya. Tanpa sengaja dia bertemu dengan Megumi, lalu dia memperingatkan Megumi untuk berhati-hati. Setelah itu dia pun pergi meninggalkan Megumi. Saat Kenshin dan yang lainnya sedang menyiapkan makanan, tiba-tiba datang sepasang suami istri yang membawa anaknya dalam keadaan sakit. Megumi akhirnya menyadari jika sumber air di daerah itu sudah tercampur racun. Tak lama kemudian banyak warga yang datang dan mengeluhkan hal yang sama. Megumi berinisiatif untuk membantu warga tersebut dan membagi tugas dengan yang lainnya. Setelah mendapatkan perawatan, mereka pun bisa istirahat. Kenshin menemui Megumi. Lalu mereka saling menceritakan mengenai kehidupan pribadi mereka. Megumi mengatakan dia terpaksa menjadi bawahan Kanryu demi untuk bisa bertahan hidup. Megumi akhirnya memutuskan untuk kembali ke rumah Kanryu. Di sisi lain, Kenshi dan Sanosuke juga pergi untuk menyelamatkan Megumi. Megumi kembali bukan untuk membuat opium, melainkan untuk membunuh Kanryu. Tetapi karena banyaknya bawahan Kanryu, Megumi pun tidak bisa berbuat apa-apa. Beberapa saat kemudian terjadi kegaduhan di luar. Ternyata Kenshin dan Sanosuke sedang bertarung dengan puluhan samurai bawahan Kanryu. Kanryu menyebarkan banyak uang untuk siapapun yang bisa membunuh Kenshin dan Sanosuke. Meskipun begitu, mereka berdua berhasil mengatasi para samurai tersebut, lalu mereka pun masuk ke dalam rumah Kanryu. Di sini Sanosuke melawan petarung yang sama dengannya, sedangkan Kenshin melawan seseorang yang menggunakan topeng. Di awal pertarungan terlihat Sanosuke dan Kenshin tampak terdesak. Mereka berdua terus diserang secara bertubi-tubi. Bukan berarti mereka kalah, tapi yang mereka lawan kali ini lebih tangguh dari lawan yang sebelumnya. Perlahan Kenshin dan Sanosuke mulai bisa mengimbangi pergerakan lawannya. Hingga pada akhirnya, mereka bisa membalikan keadaan dan mengalahkan lawannya. Di tempat berikutnya, Kenshin dan Sanosuke berhadapan dengan Kanryu yang menggunakan senapan. Tak lama kemudian, Saito datang lalu dia membuat sebuah rencana. Di sini Kenshin dan Sanosuke dijadikan pengalihan agar Kanryu fokus pada mereka. Sedangkan Saito menjauhkan Kanryu dari senapannya. Rencana mereka berhasil. Saito mengambil alih untuk bagian penangkapan Kanryu. Kenshin dan Sanosuke bergegas menuju ke tempat di mana Megumi disekap. Setelah diselamatkan, Megumi mengatakan jika Kaoru dalam bahaya. Ternyata diam-diam Jin-Ei menculik Kaoru untuk dijadikan sandera. Maksud dari penculikan tersebut yaitu agar Kenshin menjadi dirinya yang dulu sebagai pembunuh.
Beberapa saat kemudian Kenshin datang dengan amarah kepada Jin-ei. Alasannya karena dia sudah melibatkan Kaoru, dan pertarungan pun terjadi. Kenshin mendapat beberapa luka dari serangan yang dilancarkan oleh Jin-ei. Jin-ei yang belum puas dengan kemampuan Kenshin, akhirnya dia melumpuhkan paru-paru Kaoru dengan teknik yang dimilikinya. Di sini Kenshin hanya memiliki waktu 2 menit untuk bisa menyelamatkan Kaoru. Satu-satunya cara untuk menyelamatkan Kaoru adalah dengan membunuh pengguna jutsu tersebut. Di sini Kenshin semakin terdesak. Saat dia melihat Kaoru menderita, akhirnya Kenshin mulai serius. Kenshin menggunakan jutsu miliknya untuk mengalahkan Jin-ei. Lalu dia juga membuat Jin-ei tidak bisa menggunakan pedang untuk selamanya. Saat Kenshin akan menghabisi Jin-ei, tiba-tiba Kaoru terlepas dari jutsu milik Jin-ei. Kaoru meminta Kenshin untuk tidak membunuh lagi. Akhirnya Jin-ei memutuskan untuk bunuh diri. Setelah pertarungan selesai, Kenshin bertemu dengan Saito. Saito mengatakan, untuk melindungi kedamaian dan keadilan, kita tidak bisa memiliki jalan lain selain membunuh. Sedangkan tujuan pedang Sakabato adalah untuk menghentikan siklus kebencian yang diciptakan dari pembunuhan. Mereka berdua tetap pada pendiriannya masing-masing. Saat Kaoru tersadar, dia langsung mencari keberadaan Kenshin. Kaoru mengira jika Kenshin pergi untuk mengembara, tapi ternyata Kenshin masih berada di dojo. Dan cerita pun berakhir. Itulah alur cerita dari film Rurouni Kenshin Origin. Jika kalian mau saya untuk mereview season 2 dari film Samurai X, maka berikan saya like dan tulis di kolom komentar sebanyak-banyaknya. Semoga kalian terhibur dengan cara penyampaian saya. Di akhir kata saya pamit untuk undur diri. Sampai jumpa di alur cerita berikutnya.